Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini, mari sebelum kita memulai aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau membaca dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada semalam. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang segar. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati, Tuhan mau pimpin supaya apa yang boleh kami baca dan apa yang boleh kami renungkan boleh menjadi bekal kami pada hari ini. Kami juga mau berdoa untuk Saudara Lukas yang akan menyampaikan renungan pada Hikmat Pagi hari ini. Kiranya Kau mau pimpin supaya apa yang boleh Saudara Lukas sampaikan boleh berguna bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas dengan tema Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bacaan diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, suatu kali ada seorang pendeta bertelut di sisi seorang serdadu yang sedang terbaring mendekati ajalnya di suatu pertempuran perang saudara di Amerika. Dia bertanya apa yang dapat dilakukan untuk membantunya. Pemuda itu memberikan alamat ibunya dan meminta sang pendeta untuk menulis surat dan berita terakhir darinya kepada sang ibu. Lalu sambil menyerahkan sebuah Alkitab yang telah berlumuran darahnya sendiri, dia berkata, bacalah dari buku ini, pemberian ibuku, bacalah Yohanes 14. Pendeta itu mulai membaca ayat yang pertama sampai 2a. Ketika Tuhan Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Pendeta itu terus membaca dan serdadu itu mendengar sampai akhirnya tiba pada ayat ke-27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Serdadu yang sekarat itu dengan susah payah dia berusaha untuk berbicara. Dia berkata kepada sang pendeta, katakanlah kepadanya, katakan kepada ibuku, aku sudah memiliki damai itu. Kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara, apakah kita telah memiliki damai? Damai itu dapat menjadi milik kita jika kita bersedia menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Dan tempat di surga juga sudah disediakan bagi kita. Kelak ketika kita percaya, ketika maut menjemput kita sudah percaya kepada Kristus. Dalam bacaan surat Paulus kepada jemaatnya, surat Paulus itu dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera itu adalah suatu janji dan suatu cicipan awal yang manis dari damai yang akan memerintah bumi. Bila mana pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita saat ini. Secara pribadi. Dan bila mana Ia datang di alam kemuliaan, damai sejahtera Allah akan meliputi bumi seperti air meliputi lautan. Saudara, itulah saat yang indah, saat dimana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan,
tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita. Yang ada hanyalah sukacita, hanya ada damai sejahtera, hanya ada shalom di dalam arti yang sebenar-benarnya dan di dalam arti yang sempurna. Kristus sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Maukah kita menerima damai sejahtera itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber damai sejahtera, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau memberikan damai sejahtera itu. Bahkan ketika Engkau pergi kembali ke surga, Engkau tetap memberikan damai-Mu kepada kami. Biarlah kami dalam menjalani hidup ini boleh benar-benar melandaskan iman kami kepada Kristus, sehingga kami beroleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Pimpin dan sertai setiap kami ya Tuhan. Pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati kita.